Taunya parah gitu kan, namanya lagi emosi gitu kan, gak tahan itu. Terus dia koma, ada seragam biasa itu. Ini yang namanya Pajar. Iya Pak, emang kenapa? Ya, ikut yuk kantor polisi katanya. Padahal dia udah yang bilang gini, kita mau ribut nih. Tapi kalau ada yang kena, jangan nuntut ya. Iya. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Kan gimana ya, langsung membara tuh. Padahal saya sering bilang ke anak-anak jangan ribut sama itu masih rival deket lah gitu, nggak ada untungnya bagi kita. Rival deket tuh maksudnya gimana? Ada kita punya tetangga gitu, rival deket sekolah. kayak kalau di Tangerang Selatan itu rival dekatnya itu kayak Sasmita sama Bipuri. iya Gitu, deket banget. Kita juga ada di sana, musuh berat dari dulu lah gitu. ada di sana. Itu sempet tuh janjian maghrib pulang ngelayat itu, BR seadanya, ini seadanya, sampai koma sama dia 1 hari. Koma 1 hari dianya. Pihak sananya? Iya, pihak sananya. Dia yang nantang malah dia yang nantang, dia yang koma gitu. Tapi bukan si dia yang nantang, si temennya yang nantang saya. Tapi yang komanya si temennya itu yang nantang saya. Yang nantangnya mah gitu. Kabur itu, dia kabur. Kalah dong? Kalah dianya itu koma. Terus adem-adem tuh ya. Pas UN, udah selesai UN, kok adem-adem aja ya kata saya. Padahal ini dirangkas. Saya ngiranya, pasti dihasut nih, diusut lah gitu. Pasti nih. Soalnya koma, dia sampai koma 1 hari. Pas UN tuh, udah selesai UN. Apanya kena? Komanya sampai banyak gitu, ininya banyak pokoknya. Dia soalnya masuk got, gini. Iya. Itu kalau saya pas di kejadian nggak nahan anak-anak itu udah nggak tahu gimana kali. Motor 2 hancur gitu. Jadi saya juga sebelum kejadian itu bilang, kita mau lulus, jangan sampai ada korban. Nandain aja gitu kan. Kan dari abang-abang kita emang ngedoktrin tandain aja gitu, jangan sampai kayak gini gitu. Taunya parah gitu kan, namanya lagi emosi gitu kan, gak tahan itu. Terus dia koma, dibawa sama siapa itu? Sama warga lah. Terus saya pulang, ngelihat anduk kecil kan dulu suka SM, darah semua. Kaget saya di situ. Darah semua. Ini anak orang gimana nih kata saya. Terus gimana nih? Anduk siapa? Anduk saya dulu kan anduk kecil ya, anak STM itu suka bawa. Kan gini. Oh, dipegang. Iya, dipegang gitu. Parah kan, malam-malam dikira mah nggak bakal separah ini gitu. Taunya emang parah gitu. Terus adem-adem aja itu pas UN. Terus dipanggil sama guru, Pajar katanya. Ikut dulu yuk, remedial katanya. Nurut aja ya, remedial. Ada seragam biasa itu. Ini yang namanya Pajar. Iya Pak, emang kenapa? Ya, ikut yuk kantor polisi katanya. Aduh, ngapain nih Pak kata saya. Udah ikut aja yuk katanya. Saya ikut, bener itu. Jadi nunggu saya abis ujian itu baru dikena. Yang lain mah udah dikasih surat lulus, saya mah ditahan itu. Ditahan. Harus ada uang 10 juta. Oh, dia visum dan nuntut. Visum dan nuntut. Padahal dia udah yang bilang gini, kita mau ribut nih. Tapi kalau ada yang kena, jangan nuntut ya. Iya. Gak ada chatnya itu? Ada. Enggak, Cuman dia cerita sama anak-anak dia. Dia ngomong sama anak dia. Dia kan yang bawa tuh. Kalau misalkan ada yang kena kan, kata dia nggak usah nuntut. Tapi dia yang kena. Akhirnya bayar aja? Bayar. Karena kan orang tua nggak tahu kan di kampung ya. Bilangnya, Bu, Pajar mau cabut gitu. Mau nginep di rumah temen sambil nyelesain remedial. Padahal udah dikasih jangka waktu lah sehari buat pulang dulu. Gimana gitu. Bawa orang tua. Itu nggak bawa orang tua. Jadi kayak kan kita punya alumni gitu ya. Kebetulan itu akrab gitu ya sama saya. Jadi abang bohongan lah gitu istilahnya. Abang angkat? Iya, abang angkat gitu. Buat ngibulin polisi doang itu. Biar orang tua di kampung nggak tahu nih. Terus minta 10 juta, bingung juga nih. Itu yang kena 3 orang. Tapi yang 2 orang ini nggak ngebacok sama sekali. Kan ributnya di kawasan dia, di basis dia misalkan.
jangan sampai adik kelas kita yang kena, kata saya itu. Ini basis mana? Basis selatan katanya. Lu sebagai kelas 3 harus tanggung jawab. Udah itu kena bertiga. Terus tapi saya juga nggak lepas begitu tanggung jawab ya, namanya kelas 3 walaupun saya basis teras ya saya ikut 10 juta. Kita mikirin itu. Terus akhirnya emang solidaritas anak SM itu ada ya, kerasa gitu ya. Pada gade-gadein HP gitu, ditebus gitu. Jadi yang lain mah udah bagi-bagi surat kelulusan nih. Ya kita mah di sel itu bertiga. Gila, berapa hari? Berapa hari ya? Dua hari doang. Karena cepet itu, dibantuin sama lurahnya juga, lurah Sajranya juga. Cepet itu. Jadi gimana ya? Kan si lurahnya itu masih kenal lah gitu sama polisinya. Tadinya mah nggak minta segitu, jadi 10 juta aja udah pas itu. Udah saya keluar, diancam sama guru kalau coret-coret nggak bakal naik kelas. Tapi ya mau gimana lagi, orang anak-anak mau coret-coret nunggu kita keluar kan. Ya udah, akhirnya coret-coret aja. Tapi dibayar nggak yang 10 jutanya? Dibayar 10 juta sambil dibantuin si lurah Sajranya itu. Dibayar. Orang tua mah nggak tahu itu. Orang tua Itu nggak abangnya yang disayurin itu ngabarin saya itu, Bang. tahu. Nyari-nyari saya. Ngabarin itu ke saya. Serangkas itu nyari saya. Abangnya itu nanya, "Dan kenal ini enggak?" kata dia. Kenapa jadi Fajar framing banget? Karena emang Karena Iya. yang janjiannya gitu saya. Padahal saya cuman nidurin dia doang. Jadi anak-anak yang ini mah. Akhirnya gimana pas abangnya nyari? Abangnya nyari ini itu, "Dan tahu ini enggak rumahnya di mana? Ini tahu enggak rumahnya di mana?" Kalau rumahnya mah tahu sih digituin. Tapi ada nggak di rumahnya? Kurang tahu tuh. Soalnya kan udah nggak ikut sama anak sekolah, saya kan udah lulus gitu ya. Dia mikirnya gitu. Habis itu dia mau ngeduitin, udah ngomong. Jadi mau diusut katanya, kata dia gitu. Orang tuanya juga udah ngomong. Tapi Buldan temenan abang si abangnya? Temenan sama abangnya. Sama orang itu juga sempet temenan. Temenan juga. Iya. Terus akhirnya ya udah tuh selesai. Tapi didamain nggak akhirnya sama dia? Enggak ditemuin sih. Enggak. Enggak ditemuin. ya. Cuman orang tuanya doang datang, kita nyerahin uang, udah keluar. Tapi menurut kalian korban-korban kayak gitu, dia trauma nggak? Atau justru malah makin berani buat ini? Ya semenjak saya lulus, dia juga udah lulus, ya udah sih udah nggak pernah ikut-ikutan lagi. Tapi sempat ketemu sama orang? Sempat ketemu, senyum mana tuh? aja di lampu merah Rangkas itu ya. Nyapa dia? Enggak, gini aja, gitu aja. Ih, apaan nih? Saya cuek aja ya karena masih kesel gitu kan. Keselnya bukan kayak kesel dendam gitu, tapi kenapa sih lu yang ngajakin, lu yang ini gua gitu. Iya. Jadi repot juga kan dulu posisi mau UN gitu. Oke, berarti kan gue udah dapet nih cerita dari kalian tentang ya gitulah ya, tentang pas dunia sekolah kalian lah ya. Dan kita balik lagi nih ke si orang yang rival kalian yang sempat ceritain kalian di channel lain tuh ya. Iya. Jujur dari kalian sendiri maunya gimana nih ke depannya? Apa kalian mau ketemu sama dia kah atau Ketemu boleh sih, Bang. mau ketemu ya? Iya. Dalam Tapi rangka dengan catatan silaturahmi. Silaturahmi. Apa nggak mau disebut aja orangnya, mungkin di-mention namanya siapa gitu, disapa aja. Eko. Ya namanya. mungkin Bang Namanya Eko gitu. Namanya Eko. Iya. Namanya Eko. Dari sekolah PMB 21. PMB 21. Ya, mungkin ada pesan buat Eko mungkin? Ya mungkin kalau dulu emang kita sempet gitu ya ngebuat luka gitu ya. Iya. Ya mohon maaf karena emang dulu sempet ambisi gitu kan, kenakalan masa remaja kita juga tidak bisa memungkiri kan gitu. Jadi alangkah baiknya kita sekarang mah sekedar silaturahmi gitu kan kalau ketemu. Kalau mungkin ketemu di jalan ya muka Cimot atau Wilan ya sapa gitu. Ya. Atau mungkin suatu hari kita bisa silaturahmi di sini, Nah, itu. ngobrol-ngobrol bareng. Ya ngobrol-ngobrol bareng Cerita masa lalu. masa lalu. Terbuka lah pintu buat semuanya gitu ya. Oke, itu cerita kalian sama apa tadi sekolahnya PMB. Di luar itu ada nggak sih cerita paling berkesan kalian yang pernah kejadian gitu? Paling berkesan. Paling berkesan, paling serem mungkin, paling apa gitu?
Paling serem mana? Itu doang sih. Itu doang Yang ya? itu doang ya, yang sampai koma gitu-gitu. Koma gitu Iya. Cerita paling serem apa paling asik itu? Hmm? Paling serem apa paling Paling asik? serem, paling asik. Tapi kan di eranya dia ada lagi. Ada lagi, beda Kurang- cerita kan. Beda cerita Iya. ya, kurang melihat itu ya. Nah terus kalian kok misalkan kayak gitu-gitu, guru-guru apa enggak cari kali ya? Maksudnya apa kalian nggak pernah terangkat berita gitu? Apa udah tiba-tiba adem aja gitu? Setelah kalian tawuran-tawuran gitu, bikin orang koma. Ada aja sih. Cuman itu masalah itu adem. Adem. Masalah itu adem. Iya ya? Masalah itu adem. Soalnya Sama- dia juga kan gak ngusut kan. Nggak ngusut. Nggak ngusut, lagian juga. Kita pada ngadem juga semua. Dan kalian ini kan dari Banten. Banten itu terkenal sama yang namanya mistis ya. Iya. Iya. dong? Iya, iya. Iya. Diakui, Mistis ya? nggak diakui ya emang ada Banten itu mistis. Mistis ya. Mistis. Iya maksudnya semua orang kayaknya kalau udah dengar di Banten pasti ini Banten ilmunya gila nih Iya. gitu ya. Ya maksudnya bukan bermaksud sombong tapi ya citra apa ya maksudnya wajah Banten ini karena orang mengenalnya seperti itu. Berarti di sana kalian kalau misalkan tawuran tuh bisa adu-adu ilmu juga tuh. Bisa. Kayak gitu juga. Dan bahkan nih bro ya yang gue denger nih ya salah satu bintang tamu kita Alex, mungkin kalian tahu itu musuh kalian lah ya Iya. zaman dulu dari Bijer. Dia itu bahkan di kasusnya dia habis dia ngebela orang itu dia itu ke daerah kalian di sana Iya. buat Ngademin badan deh. ngademin badan. Nah itu apa tuh sebutannya apa? Paniisan. 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 Ya, jadi kejelekan dia, keburukan dia hilang gitu, Disembunyikan gitu. disembunyikan. Jadi semacam dia lagi dicari polisi juga kan ya, misalkan nggak ada itu di catatan polisi, nggak ada. Oh, iya. Iya. Kayak dilunturin gitu. Dan itu bersifat permanen apa sebentar doang? Enggak, sementara doang. Itu doang, maksudnya udah itu, ya udah nggak ada lagi gitu. Tapi itu hilang kasus. Kasus Sampai itu hilang. Kasus ya? Tutup Iya, sampai langsung. tutup kasus. Tapi biasanya nggak boleh harus ngulangin 2 kali gitu. Oh jadi itu untuk terakhir kali dan harus tobat? Iya, gitu. Kalau misalkan dia ngulangin lagi, dia berangkat lagi ke situ, minta tolong. Udah nggak bisa udah biasanya, bisa. biasanya. Biasanya kayak gitu. Sepengalaman kita lah gitu. Itu kasusnya khusus kasus tawuran aja apa? Bebas sih. Bebas. Pokoknya kasus yang nggak bisa kita jalin ini sendirilah gitu. Jadi kayak kasus buntu gitu ya. Udah nggak tahu mau ngapain Udah lagi. pusing mau apa ya situ. Ada di situ. Iya. Apalagi kan kalau urusannya udah sama polisi, berat banget. Itu. Aduh, urusan iya sih hukum sih Iya. susah, bro. Dan apa ya itu dari semua kalangan bisa itu ya? Iya, Bisa bisa. sih. Bisa ya, bahkan kayak pejabat korupsi gimana? Gak bisa lari Nggak, kayaknya. iya. Rame yang harus ditutup matanya nggak bisa tuh kayaknya. Dan sampai sekarang hal-hal kayak gitu masih ada. Masih ada sih. Masih ada. Masih ada. Masih Cuman ada. Tertutup mungkin. Cuma tertutup. 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 Dan dia pun nerima tamunya bagi yang kenal aja. Jadi misalkan nih ada orang datang ke situ tapi dianya nggak kenal ya nggak bakal. Harus ada yang bawa gitulah. Oh harus ada orang. Harus ada yang bawa. Kayak gitu. misalkan dari Orang yang saya dalamnya. minta juga, kalau misalkan mau ke sana harus ada anak sebut. Dulu ada anak sosmita. Nah, kenapa bisa si Alek kan dari Bijer? Kenapa bisa ke sana? Apa dia punya teman di sana berarti? Punya kan anak Bijer itu banyak itu yang anak Maja. Oh gitu. Jadi mungkin dibawa itu. Iya. Ritualnya macam-macam kah atau ada satu ritual doang? Macam-macam sih, cuman sepengalaman saya dulu mandi kembang. Berkembang. Mandi kembang 7 rupa itu. Dan itu ketemu sama makhluk-makhluk? Enggak. ya? Cuman dipandiin malam-malam itu, terus di kayak parfum dukun gitu ya, baunya Minyak-minyak itu. minyak, terus paling dikasih kajian misalkan nih baca sebelum sholat, sesudah sholat gitu. Oh tetap ke agama lari. Tetap Iya. ke agama. Jadi kalau kita ilmu hitam juga kita nggak mau, Oh gitu. nggak mau kita. Berarti di ilmu putih. Ilmu putih murni. Jadi tergantung kitanya juga sih. Kalau kita ngelakuin apa kata dia ya insya Allah kita adem badan nih. Tapi kalau batu kitanya nih misalkan disuruh ini nggak mau, disuruh sholat nggak mau ya percuma juga gitu. Jadi kebuka nih saya, maksud saya gini. Berarti itu ilmu adem bisa untuk ketenangan diri juga. Iya bisa. Kalau orang yang sedang stres, gitu, depresi itu laksanain lakuin yang ini bisa jadi tenang juga. Iya
Berarti Jadi bagus kayak untuk relaksasi mental, gitu. Relaksasi. Relaksasi. Terapi gitu. Iya, ya? terapi gitu. Oke, oke. Terapi jiwa. Terapi jiwa bener. Iya, bener. bener. Orang stres berat hidupnya bisa. Berat, Iya. gitu udah ya. mentok nih, apa gua mati apa Cari gimana. pencerahannya kan dia. Dari pencerahannya. Ada satu pertanyaan nih mungkin agak maaf nih bukan bermaksud apa-apa ya kan tadi harus habis sholat. Kalau non muslim yang berobat memungkinkan nggak? Kalau non muslim itu yang kalau yang kayak gitu ya, Belum. mahar biasanya dia. Mahar. Iya sih mahar ya. Jadi kita mau kayak beli barang lah gitu. Kita mau itu Mahar. dibayar. Bayar. Jadi Sekian, yang misalkan. ngelakuinnya si gurunya. Gurunya yang ngelakuin ditransfer ke dia. Ya, Iya. gitu transfer. Jadi dia tidak apa ya, tidak melakukan si Tidak ajiannya, Iya. melakukan ritual ya gitu, enggak. tidak mengamalkan. Iya. Iya, tidak mengamalkan. Si guru terus ditransfer untuk Instan lah dia mah. Instan. Ibaratkan kalau apa manusia udah jadi mayat yang didoakan, Nah. bukan lagi berdoa sendiri. Iya, Gitu bener-bener. ya. Wah, jujur nih ya, ini gue banyak dapat ilmu nih. Mengundang teman-teman ini jadi paham kayak gini-gini. Ini jujur geng, ini bukan sebuah kemusyrikan atau lo mau ngarah-ngarahin orang ke dukun-dukunan, enggak. Tapi ini semacam pengobatan alternatif sih. Iya. Iya kan, dunia kesehatan juga gitu. Karena kita nggak bisa pungkiri, nggak semua hal itu harus medis dokter juga. Iya. Ya. Iya. Penyembuhan bisa melalui Iya. alternatif kayak gini. Kayak orang kesurupan aja apa bisa dokter kan Iya. sama gitu. Nggak bisa, bener. Baca-bacain gimana gitu. Penyakit goib ya. Heeh. Oke, terima kasih banyak nih udah share ke saya nih tentang pengalaman kalian. Terus ini adalah sebuah ilmu baru buat saya. Ya ini penjelasannya langsung dari warga Banten ya loh, ini orang Banten berdua. Dan mereka yang kalian udah ngejalanin lah, udah Iya. ngerasain ya. Dan oke, balik lagi ya seperti biasa kayak di akhir cerita kira-kira kalian mau menyampaikan apa lah buat adik-adik kalian, mungkin teman-teman kalian yang masih ngejalanin apa? Yang Kenakalan. ini negativitas di jalur lah. Iya. Gitu. Ada yang mau kalian sampaikan? Ya kalau menurut saya sih udah nggak perlu lu besarin nama sekolah lu dengan jalur tawuran gitu. Yang mending gedein prestasi aja sekarang mah. Kalau lu hobi futsal ya futsal, hobi poli ya poli gitu. Jadi udah beda zaman lah gitu istilahnya. Mungkin emang sih tidak bisa memungkiri ya namanya kenakalan remaja mah ya, tapi dikit-dikit lah gitu. Jadi ya udah ada contohnya juga kan ke kita gitu. Jadi pokoknya lebih ngelihat orang tua lah gitu. Dari Wildan? Dari saya paling lihat yang udah-udah lah, kejadian yang parah gitu, maksudnya kayak gitu. Stop lah tawuran. Tapi kan kita nggak mungkin juga kita bikin stop langsung, nggak bisa langsung stop kan dia juga. Si adik-adik ini ya? Iya. Tahu juga kan, paling dia juga ntar bilang, lu aja waktu dulu kayak gitu sama, masa gua nggak boleh? Nanti kan gitu. Ntar pasti ada waktunya lah, sedikit-sedikit, nggak mungkin langsung ngerespon kan. Iya, benar. Ya kita doakan yang terbaik lah ya. Iya. Iya. Karena Tuh. jangan sampai ibaratkan ya kayak kalian gini tawuran tadi juga sempat diliatin kayak ya termasuk cacat fisik lah ya. Iya. Lebih banyak itu ya itu artinya masih diberi kesempatan sama Tuhan buat Iya, benar. menjalani hidup terus bertobat. Iya. Yang sayangnya kan banyak juga ya korban-korban tawuran yang tewas banyak ya. Iya, banyak. Di dunia. Nah, akhirnya tuh nggak sempat bertobat ya, kayak gitu-gitu yang disayangkan. Hmm. Kayak gitu. Oke, teman-teman, Wildan, terima kasih banyak. Ya. Semua terima kasih Siap. banyak sudah berbagi dan gue senang banget kalian datang ke sini dengan tujuan untuk apa ya mengklarifikasi masalah-masalah lalu kalian, ya kan, memperbaiki masa lalu dengan siapa tadi Eko ya Eko. namanya ya, dari PMB ya. Iya. Semoga direspon yang baik oleh pihak PMB khususnya buat Eko gitu ya. Dan nanti mungkin kalian yang kenal sama Eko atau Ekonya langsung pernah ada nonton channel ini, boleh DM saya atau DM tim saya kalau memang kita ada niat untuk bertemu silaturahmi. Iya. Ya kan, terbuka nih. Saya terbuka, Wildan juga terbuka, Cimot juga terbuka. Oke, buat teman-teman, thank you banget sudah nonton podcast kali ini bareng Wildan bareng Cimot juga sebagai narasumber. Semoga apa yang kita ceritakan menjadi pelajaran buat kalian karena nggak semua pengalaman harus kalian yang alami. Kalian bisa belajar dari pengalaman orang-orang lain sebagai contoh untuk bisa apa ya lebih baik gitu ya menjalani hidup. Nah, semoga tawuran di Indonesia cepat berakhir, nggak ada lagi yang tawuran dan tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Thank you banget teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya di Kamar Jin.